Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani Rosiana, NIM 215211321, dengan nomor urut absen 26 dari kelas MBS 1I. Tujuan pengambilan atau pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Tema yang saya ambil dalam video kali ini adalah kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Dengan negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali Adi Warman Karim 2006, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Beliau juga menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu 1. Mengabaikan keadaan ekonomi. 2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. 3. Jika semua pinjaman dalam Islam itu bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. 4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. 5. Negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual. 6. Hak perpajakan dalam Islam tidak terbatas. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Pembiayaan fungsional atau functional finance. Jadi, pengeluaran pemerintah ditentukan dalam melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. 2. Pengelolaan anggaran atau the manage of budget approach. Menghendaki hubungan langsung antara mempertahankan pengeluaran pemerintah dan perpajakan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga suatu saat jika terjadi defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget. Terdapat penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian menjadi stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah. 4. Anggaran belanja seimbang atau balanced approach. Adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agar terjadi keterkaitan dalam perekonomian sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Kaidah belanja dalam ekonomi Islam. Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh landasan-landasan syariah dan penentuan skala prioritas para ulama terdahulu menyebutkan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah menurut Kapra tahun 2008 seperti 1. Kebijakan atau belanja pemerintah harus mengikuti kaidah maslahah. 2. Menghindari masyadah, kesulitan, dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. 3. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala umum. 4. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Yang kelima, kaidah al-ghurmu bil ghunmi, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban. 6. Kaidah mala yatimu al-tajibu illa bihi fahuwa wajib,
yaitu kaidah yang menyatakan bahwa suatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun. Oleh karena itu, menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukum. Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sehingga tujuan-tujuan pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam yaitu 1. Memenuhi kebutuhan hajat masyarakat, dan 2. Alat redistribusi kekayaan. Jadi, secara global, kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam kebijakan ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain adalah sebagai peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu atau nisab, dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Taubah ayat 60. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat ini disebut dengan 8 asnaf, yaitu 1. Orang fakir, 2. Orang miskin, 3. Amil zakat atau pengurus zakat, 4. Mualaf atau orang yang baru masuk Islam, 5. Hamba sahaya atau budak, 6. Al-Qarim atau orang yang berhutang, 7. Fisabilillah, dan yang terakhir, nomor 8, Ibnu Sabi atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dan ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional. Demikian video atau materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga dapat memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.